Tapi kalau kita geser, kapan berapa lama setelah turun kembali ke recovery, maka rata-rata membutuhkan waktu 3 kali lipat dari waktu turun. Selamat siang teman-teman dari Ferry Reviandi YouTube channel. Nah, kita hari ini mendatangkan seorang pakar ya di bidangnya. Ya, siapakah dia? Nah, ini yang akan sangat menarik menjadi bahasan kita, khususnya topik pada siang hari ini. Seperti apa pembahasannya? Kita akan langsung ngajak ngobrol beliau. Selamat siang Pak Rian Filbert. Iya, selamat siang Mas Revi. Ya, oke. Teman-teman, jadi Pak Rian Filbert ini adalah seorang tokoh yang berhasil diberikan sebuah gelar kehormatan ya Pak ya. Ini nggak main-main karena yang memberi gelar kehormatan itu langsung Presiden Joko Widodo. Betul ya Pak ya? Ya. Di tahun 2017, betul. Tepatnya, beliau adalah salah satu tokoh inspiratif pasar modal. Ya. Siap. Nah, beliau ini juga adalah penulis 17 buku bestseller ya mengenai investasi. Nah, ini yang kemudian berkenaan dengan topik kita sendiri yang akan kita bahas hari ini, strategi investasi ya yang cocok di kala era new normal sekarang ini, ya, apakah saham, apakah emas, ataukah properti? Ya, oke, kita langsung nanti minta jawaban dari Pak Rian. Oke, baik. Nah, Pak Rian, ini kita setuju ya Pak, saat ini kita sudah di era atau apa ya, periode resesi ekonomi Pak, khususnya Indonesia ya, setuju Pak? Di dunia yang diyakini sebagai definisi dari resesi. Mungkin juga kan kita masih sharing ya kepada teman-teman ketika mendengar berita, jangan langsung ditelan belum gitu kayak orang minum obat. Tapi kita harus tahu apa dasar kata-kata itu kenapa sampai bisa disebut resesi. Jadi kalau definisi resesi itu sebenarnya ditandai dengan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah GDP atau namanya adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 periode berturut-turut. 2 kali, oke. Oke, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah jika tingkat pengangguran atau tingkat orang-orang yang tidak bekerja itu mengalami negatif selama 1 tahun. Selama 1 tahun, oke. Yes, jadi dia langsung drop rate sekali, itu berarti ciri-ciri resesi yang kedua. Ya. Ciri-ciri resesi yang ketiga, ciri-ciri resesi ketiga adalah biasanya ditandai dengan suku bunga yang terus mengalami penurunan. Oke, nah jadi kalau tadi berbicara mengenai kata-kata adalah kita memasuki resesi, mari kita lihat dari 3 bagian ini. Per hari ini adalah maka kita melihat suku bunga terus mengalami penurunan. Jadi syarat yang ketiga sudah mulai tercukupi. Yes. Yang kedua, kalau tingkat pengangguran, itu betul. Tingkat pengangguran kita tentu mengalami peningkatan akibat dari yang namanya PSBB, ya kan? Karena banyak sekali yang beroperasi, tiba-tiba dipaksa berhenti, mau nggak mau akhirnya tidak bisa memberikan pendapatan kepada orang-orang yang bekerjanya. Ya, itu betul. Bagian yang kedua. Bagaimana dengan yang pertama? Kalau bagi yang pertama adalah yang paling krusial sebenarnya adalah dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ternyata kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya kemungkinan besar di kuartal kedua negatif. Karena dari Ibu Sri Mulyani, dari Pak Presiden itu sudah ada indikasi. Ya. Dan kemarin suku bunga kita pun diturunkan lagi dari 4,25 ke 4. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa kemungkinan benar. Tapi kabar baiknya adalah baru 1 periode. Kan periode sebelumnya kita belum negatif loh. Masih positif ya Pak ya? Masih positif. Jadi sebenarnya kalau dari 3 syarat ini 2 tercukupi, yang 1 ini baru separuh kali ini gitu kira-kira. Berarti ini ada harapan nanti ke periode 3 dulu ya Pak ya? Kita lihat dulu periode 3 kan ya? Betul. Nah, which is itu jatuhnya seharusnya di bulan Juli, Agustus, September kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, ada kemungkinan nggak atau ada harapan nggak sih Pak? Ini nanti bouncing gitu ya?
Oh, versi Ryan nih, versi Ryan. Ya, silakan Pak. Kalau versi Ryan kuartal 3 akan positif. Loh, kok Ryan bisa dengan agak pede ngomong kayak gitu? Sederhana. Yang namanya kuartal kedua itu kan adalah dari bulan Maret menuju bulan Juni dong. Betul. Kita tahu di situ sama-sama kita aja pada susah keluar rumah. Iya, betul. Artinya pada saat itu dipaksa untuk berhenti. Betul. Tapi ketika kita lihat begitu bulan Juni, itu sudah mulai dilonggarkan. Di mana jalanan kembali macet, di mana taksi-taksi di jalan protokol itu sudah pada mulai kembali tidak ngetem. Menurut saya secara logika, maka sebenarnya roda perekonomian sudah mulai bergulir kembali. Bergeliat lagi ya? Yes, jadi menurut saya ya, ini kelihatannya kalau saya lihat, ini kuartal ketiga kita berhasil melewati resesi. Oke, wah lega tuh saya dengernya Pak. Gak beda ya, saya adalah orang optimis sendiri nih, sekian banyak orang semua ribet. Ya. Tapi ya Pak, memang sudah mulai bergeliat. Saya pun juga merasakan nih terus terang ya. Yang paling simpel lah ya, ketika saya ke mall, sempat tuh kemarin ke mall karena terpaksa Pak ceritanya. Iya. Memang sebagian toko-toko itu sudah mulai buka. Ya. Tapi stokan mereka kayak toko kue ya kan, toko minuman itu yang biasanya full display itu mereka itu paling cuma 1/4 atau setengah lah. Iya. Dan bahkan beberapa juga toko-toko mungkin belum semuanya juga tutup. Belum semua juga buka. Iya. Ya kan? Tapi ini ciri-ciri untuk indikasi apa ya? Pergerakan perekonomian kembali lah ya. Betul. Yang bisa diharapkan dari situ ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman semua yang mungkin saat ini dalam keadaan ketidaktahuan apa-apa tapi juga ikut-ikut khawatir, itu nggak salah. Karena apa? Karena yang namanya kekhawatiran itu datang dari dua hal. Satu, dari orang yang tidak mengerti. Yang kedua adalah dari orang yang kelewat ngerti. Selalu begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari suatu kondisi perekonomian sederhana, itu sebenarnya paling enak adalah lihat, tengok kiri, kanan, depan, belakang. Jadi Anda di rumah, teman-teman Anda di rumah, tinggal nengok aja ke depan. Kalau Anda di rumah, yang lain ada di rumah nggak? Semua di rumah. Nah, ini artinya ekonomi nggak berjalan. Tapi kalau kita nengok di rumah, mungkin kita sendirian di rumah karena mungkin kita yang lagi dalam keadaan yang tidak bagus, ataupun kita lagi 14 hari karantina karena ada rekan kita yang COVID dan lain sebagainya. Kita tengok ke depan, ternyata semuanya pada pergi. Berarti ini sebenarnya ciri-ciri perekonomian bergulir. Sebenarnya easy. Nah, jadi kalau saya melihat dengan keadaan seperti ini, kemungkinan kita tidak, kalau misal pun ya sampai harus pertumbuhan ekonominya mendekati 0, itu nggak masalah. Tapi yang jelas tidak negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Itu. Betul. Karena kita tahu negara tetangga kita, Singapura itu sudah negatif tuh Pak, 2 kali periode. Nah, ini menarik. Kalau kita mau jawab, banyak ketawa gini kan, orang banyak takut gini, oh Singapura aja bisa kayak gitu loh, berarti apalagi Indonesia, nanti dulu. Banyak pemahaman yang teman-teman itu mungkin miss ya, bahwa Singapura ini kan adalah negara yang kecil. Kenapa disebut dengan kecil? Luas negara Singapura itu adalah 1,25 kali dari kota Jakarta. Jadi kita ini satu kota Jakarta, ditambah 25%, maka jadi satu negara Singapura. Jadi kecil sekali Singapura itu dibanding negara Indonesia. Betul. Kan? Nah, jadi negara Singapura itu adalah negara lintasan dari perdagangan, di mana mereka tidak memiliki sumber daya. Jadi artinya adalah mereka hanya hidup dari aktivitas perdagangan yang ada crossing antar negara-negara lain. Jadi ini kalau saya dalam bahasa sederhana gitu, saya cuma bilang negara para calo. Negara para calo. Iya, kenapa? Karena hanya untuk overlapping saja dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi Singapura itu nggak bisa mengandalkan yang namanya negara dari dalam negerinya sendiri, konsumsi dalam negeri nggak bisa diandalkan. Tapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini adalah masyarakatnya rame. Hampir 270 juta. Artinya kalau kita nge-fur saja, kita nggak mau melakukan transaksi dengan luar negeri. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kan bukan hanya dipengaruhi oleh yang namanya konsumsi dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh namanya ekspor dan impor. Jadi kalau kita fur saja ekspor impornya nggak ada, kita hanya dengan konsumsi dalam negeri, kita selamat. Makanya ketika hari ini Anda, mungkin teman-teman aware atau tidak, selalu didengungkan menggunakan kembali produk-produk dalam negeri. Biar apa? Biar kita bisa bergulir sendiri. Jadi kita tidak bisa di-equal treatment kan dengan kondisi negara Singapura. Dan Anda tidak perlu khawatir kita menjadi sama seperti Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu negaranya saja
cuma lebih besar sedikit dari kota Jakarta. Dari kota Jakarta loh, bukan dari negara Indonesia. Ya, ya, betul, ceritanya. betul. Jadi ini bukan apple to apple lah ya, kalau mau dibandingkan ya. Nggak bisa. Oke, jadi jangan terlalu deg-degan dulu ngelihat Singapura udah resesi gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, itu ya untuk teman-teman. Kemarin banyak banget berita mengenai Singapura terkontraksi kurang lebih 40% lebih tuh kalau tidak salah, Pak. Iya. Nah, ini jangan menjadi satu dasar ketidaktahuan dulu ya. Terutama khususnya dengan kondisi di dalam negeri sendiri ya, Indonesia sendiri. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang sama seperti Singapura karena memang tidak apple to apple, dan di kuartal ketiga nanti harapannya adalah kita bisa bouncing back kembali sehingga bisa positif untuk tingkat atau grafik perekonomian dalam negeri kita. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Sip. Nah, selanjutnya nih Pak, dengan kondisi seperti ini ya, dan harapannya menuju kuartal 3 nanti bisa positif gitu ya. Kita mungkin juga di tengah ketidakpastian ya, punya planning nih Pak, planning. Jadi teman-teman nih ya, bagi yang bisnisnya sekarang belum jalan ya, kemudian pendapatannya juga mungkin turun gitu ya. Kemudian punya satu opsi, oke, saatnya mungkin berinvestasi. Do something gitu ya. Do something, Betul. Nah, sedangkan kita punya beberapa instrumen investasi nih Pak kalau di Indonesia nih. Ya. Iya. Nah, pilihannya biasanya itu bisa ke saham, bisa ke properti, bisa ke emas juga nih. Ya. Dari sudut pandang Pak Ryan sendiri, kira-kira ini instrumen investasi mana sih yang cocok nih Pak dengan kondisi saat ini yang harus dipilih? Ya, baik. Oke. Nah, ini pertanyaannya singkat, penjelasannya tidak segampang itu. Ya, oke, baik. Oke, baiklah. Saya sendiri kalau berbicara yang mana tuh, tapi saya sebenarnya juga belum terlalu lama, kurang lebih sekitar 16 tahun dari tahun 2004, di mana saya belajar berbagai macam instrumen investasi dan saya selalu catch up dengan segala sesuatu yang baru. Misalnya, bagi orang-orang konservatif mungkin mengatakan yang namanya cryptocurrency atau digital asset adalah sesuatu yang, ini kayaknya masih aneh gitu ya, suatu makhluk yang masih belum bisa didefinisikan. Tapi kalau bagi saya merasa ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saya mulai pelajari. Nah, jadi saya harus cerita kepada Anda semua. Yang pertama kali, bila Anda pada hari ini dalam kondisi yang sama-sama kita juga mengalami ketidakpastian, itu jangan lupa untuk memperbaiki nafas. Maksudnya apa Ryan memperbaiki nafas? Gini, maksud memperbaiki nafas adalah Anda harus bisa bernafas pada saat ini. Kalau nafas dalam keuangan itu maksudnya adalah Anda harus bisa tetap menerima pendapatan. Kalau Anda tidak bisa menjaga aliran pendapatan Anda ataupun cash flow uang yang masuk ke dalam diri Anda, maka Anda dalam masalah besar. Banyak orang yang seperti ini pada hari ini. Ryan, saya tahu yang namanya properti itu biasanya kalau krisis akan lompat. Setelah krisis itu akan lompat. Belajar dari mana statement itu? Dia belajar dari tahun 98, dia belajar dari tahun 2008. Salah nggak? Nggak pernah salah. Dan memang ternyata benar dalam 2 krisis sebelumnya itu properti gila-gilaan setelah krisis. Pertanyaannya adalah sangat sederhana. Siapa yang tahu kapan era setelah krisisnya? Kalau berbicara mengenai berapa lama krisis ini, berarti yang harus Anda pastikan adalah jangan membeli aset yang tidak bisa menghasilkan uang kepada Anda. Jadi kalau ada aset itu, ada yang efeknya adalah akibat kenaikan harga, ada yang bisa terus menghasilkan uang. Contoh, membeli obligasi. Membeli obligasi ini selalu menghasilkan uang. Tapi kalau membeli properti, di mana propertinya tidak bisa disewakan, maka properti ini tidak bisa menghasilkan uang ke kantong Anda. Anda harus tunggu nanti, nggak tahu kapan. Padahal nggak liquid juga gitu ya Pak ya? Dan nggak liquid. Jadi, yang harus Anda perhatikan adalah ada 2 hal. 1, perhatikan yang namanya klasifikasi aset. Ada aset yang kenaikan harganya bagus, misalnya seperti properti setelah krisis, tapi kita punya catatan kita tidak tahu yang namanya krisis akan keluar kapan.
dari krisis itu. Yang kedua adalah Anda harus perhatikan dari arus uang yang masuk ke diri Anda. Jadi jangan terlalu fokus dalam memiliki aset yang tidak liquid. Nah, kalau berbicara yang namanya uang yang masuk, itu juga harus diperhatikan dengan bagaimana caranya mengelola hutang. Jangan orang justru dalam kondisi seperti ini berani mengambil hutang secara spekulatif, akhirnya apa? Uangnya wajib keluar, tapi pemasukan yang tidak pasti, kan selalu seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya Anda bisa mengambil 3 bagian ini, 1, cash flow, 2, mengelola hutang, yang ketiga adalah membagi aset, maka sebenarnya menurut saya tidak ada aset yang buruk. Aset yang harus Anda miliki sebenarnya semua. Kenapa? 1, Anda berbicara mengenai emas. Emas itu semakin kondisi perekonomian tidak menentu, biasanya akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Coba nengok 98, coba nengok 2008, coba nengok hari ini. Di 2020 emas sudah masuk ke level 1.800, di mana level ini belum tercapai sebelumnya semenjak tahun 2013. Jadi artinya adalah emas juga sebagai instrumen yang menarik hari ini. Tapi apakah hari ini Anda tidak boleh membeli saham? Tidak juga, hari ini saham sudah banyak yang sangat undervalue. Jadi sebenarnya semua ini sama baiknya, tapi Anda harus jaga yang mana yang baik dengan cara menyeimbangkan. Seperti itu. Harus pilih-pilih dulu lah Pak ya. Iya, seperti itu. Nah kalau bagi teman-teman yang mungkin permodalannya terbatas Pak. Mungkin kalau properti udah jelas nggak cocok kali ya Pak? Atau belum tentu juga ya? Kalau bicara properti tergantung ya, pemahaman properti itu adalah benar-benar harus memiliki dalam bentuk surat tanah atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak, properti itu hari ini ada loh yang namanya dana investasi real estate kolektif. DIRE. Nah itu kan sebenarnya berinvestasi pada properti juga. Jadi sebenarnya properti dalam bentuk apa dulu? Sebenarnya properti juga ada kok yang sudah dikertaskan, dipaperkan, itu juga bisa jadi pilihan. Betul. Kecuali kalau properti yang fisik gitu langsung punya. Itu ada satuan modal tertentu lah yang harus kita patahkan. Satuan modal tertentu. Iya. Berarti ini yang perlu ditimbang-timbang lagi, mungkin khususnya untuk teman-teman, dilihat mana yang cocok dengan profil kita masing-masing juga, ya, sambil dipilah-pilah resikonya, mengingat ini kan nggak tahu ya Pak, pandeminya atau krisisnya sampai kapan kan kita belum ada yang tahu ya. Nah, saya akan coba berikan sedikit penjelasan gambaran yang namanya escape from crisis. Ketika berbicara mengenai escape from crisis, saya belajar pemetaan krisis di dunia itu dari tahun 1890. Dari era Standard & Poor 500 yang pertama kali sudah mulai terdata datanya. Nah, dari tahun 1890-an sebenarnya di dunia mengalami berkali-kali krisis. Jadi bukan hari ini saja, mungkin mulai dari setelah Perang Dunia, lalu ada Spanish Flu, lalu bergerak lagi dengan revolusi industri dengan oil bubble, setelah itu bergeser lagi dengan tingkat jumlah penduduk yang menjadi concern pada tahun 1970-an, naik ke tahun 1980 itu dengan pengetatan kembali untuk jumlah kependudukan di Cina dengan satu keluarga tidak boleh melebihi dari satu anak. Lalu bergeser ke tahun 90-an, di mana 90-an adalah di Asia Tenggara yang nilainya selalu di cap sehingga akhirnya terjadi bubble di Asia Tenggara. Lalu 2000 kembali lagi ke Amerika dengan adanya bubble.com, 2008 dengan masuknya subprime mortgage, lalu digeser lagi dengan 2013-an, lalu ada lagi sampai dengan hari ini. Maka sebenarnya ada satu kata kunci yang menarik. Setiap krisis akan selalu ada recovery-nya. Iya dong. Nah, yang kedua pertanyaan yang menarik adalah biasanya berapa lama sih krisis-krisis ini? Itu menarik Pak. Betul. Ini. Kalau kita ambil dari Indonesia dulu, dari tahun 1990, kita mengambil yang namanya kondisi market jatuh yang dalam di atas 20%, maka Anda akan menemukan data 5 kali. Tahun 90 sendiri, tahun 98, tahun 2000-an awal, 2008, 2013. Totalnya ada 5. Nah, kalau Anda perhatikan, ternyata dari penurunan ini, untuk kembali recovery, jadi turun dan kembali ke titik semula, turunnya membutuhkan waktu dengan rata-rata 1,5 tahunan. Turunnya itu Pak ya? Yes. Jadi turun
bawah itu 1,5 tahun rata-rata. Sampai 2 tahun. Ya, yang penurunan di atas 20% dan paling cepat itu adalah 2013 ke 2015. Itu adalah penurunan yang recovery-nya paling cepat dan turunnya paling cepat. Turunnya cepat, recovery cepat. Nah, sedangkan rata-rata itu 1,5 tahun. Tapi kalau kita geser, berapa lama setelah turun kembali ke recovery, maka rata-rata membutuhkan waktu 3 kali lipat dari waktu turun. Wow. Jadi ini menarik nih. Turun misal 1 tahun, turunnya 1 tahun. Kembalinya itu 3 kali lipat lamanya loh. 3 tahun kembali ke titik yang normalnya gitu ya. Asli kembalinya. Misal kita memikirkan 2018 pada bulan Maret itu kita berada pada level 6.800 IHSG-nya. Di mana pada bulan Maret 2020 IHSG kita berada di level 3.900. Artinya kan 1,5 tahun tuh. Betul. Betul. Hampir 2 tahun sih, hampir 2 tahun ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan bisa kembali lagi ke titik tertinggi, maka menurut saya kurang lebih membutuhkan waktu 3 tahunan berdasarkan statistik yang tadi saya coba olah datanya. Berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi gitu ya? Iya, kan kita nggak ada yang punya bola kristal, tapi kita semua bisa melihat data statistik masa lalu. Betul, ya kan? betul. Sekarang saya akan lanjutkan, ini kan kelas Indonesia, mari kita lanjutkan dengan kelas dunia. Kelas dunia ini bagaimana? Nah, krisis paling parah itu adalah sekitar tahun 1972 di Amerika. Di Amerika, oke. Jadi dari 72, kalau kembali modal dari 72 itu baru tahun 82. Anda bayangkan, 10 tahun. 10 tahun. Untuk break even point. Wow. 10 tahun. Oke. Dan yang lebih kacau lagi dari Asia itu adalah dari Nikkei, dari Jepang. Dari Jepang ya. Tahun 90-an dia titik tertinggi, indeks Nikkei. Sampai detik ini belum pernah kembali ke titik 90-an. Wah, itu lebih lama lagi ya Pak ya? Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kita studi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ternyata ada metode yang menarik. Bila ada orang tahun 72 membeli di titik tertinggi, pasti dia sedih, betul dong? Betul. Ada 2 orang sama-sama sedih di tahun 72. Orang pertama, begitu dia beli di 72, dia di titik tertinggi dia kapok, dia nangis terus, dia baru kembali modal tahun 82. Orang kedua, dia 72 dia beli, aduh sayang banget saya beli di titik tertinggi. Tahun 73 dia beli lagi. Nggak apa-apa lah, walaupun ternyata saya sudah rugi di 72, saya belilah di 73. Dia beli lagi dengan nilai yang sama. Betul. 74, dia beli lagi. 75, dia beli lagi. Belum habis tahun 76, sudah kembali modal. Betul. Karena dari situ udah profit lagi tuh ya dia Pak ya? Karena dia melakukan pembelian secara berkala, sehingga ketika market turun, dia terjadi averaging down. Sehingga saya boleh kemukakan metode yang namanya no-brain investment strategy, strategi tanpa otak. Itu sebenarnya secara sederhana adalah dengan cara melakukan pembelian ataupun investasi secara berkala, baik dalam market naik maupun dalam market turun. Kenapa? Metode bodoh ini ternyata membuat Anda lebih cepat balik modal. Hampir 6 tahun dibandingkan orang yang sudah membeli di titik tertinggi dan nangis. Betul. 10 tahun loh balik modal, 72 ke 82, lama sekali. Yang sama kita lakukan di Jepang. Kalau Anda tahun 90-an melakukan hal yang sama dengan cara nangis, maka sampai hari ini belum balik modal. Belum balik modal, betul. Tapi kalau Anda membeli pembelian secara berkala dari tahun 90-an, maka sudah mulai dari recovery mulai dari 2008, Anda sudah merasakan portofolio Anda positif. Jadi resepnya itu sederhana, yang namanya averaging down atau investasi secara disiplin itu sebenarnya adalah kunci sukses dari investasi kita, siapapun, ilmu apapun, di negara manapun, di instrumen apapun. Ini salah satu key point-nya ya Pak ya untuk berinvestasi. Iya. Tidak peduli dalam kondisi krisis sekalipun seperti ini gitu ya. Malahan kalau misalnya ada orang yang mengubah metode strateginya adalah dengan cara makin turun
makin gede, makin turun, makin gede. Itu lebih beda lagi ceritanya, lebih cepat recovery-nya lagi. Iya, betul. Oke, nah ini menarik Pak, ini menarik khususnya untuk knowledge ya teman-teman, karena begitu krisis ya seperti ini ya, resesi ekonomi, kebanyakan dari kita ini kan malah apa ya, nahan duit nih Pak. Menarik diri, takut, malah takut. Betul, takut. Biasanya orang ini ya, efeknya atau impact-nya tuh langsung otomatis menarik diri, nahan dompet. Betul. Iya kan? Oke. Justru gini, saya coba tambahkan sedikit Mas. Jadi saya kan kebetulan masih ada beberapa kolega-kolega ataupun klien yang memang masih saya kan memang punya perusahaan konsultan dan juga punya perusahaan advisory. Ya. Klien-klien saya yang besar-besar itu justru malah terus melakukan aktivitas usaha dengan mengikuti protokol, tapi mereka justru semakin agresif. Ya. Jadi bukannya mereka malah, yaudahlah saya nggak berani lah berbisnis lah, tempat lain kan lagi nggak. Dia nggak. Dia membuat usahanya menjadi efisien, tapi dia bilang, Ryan, usaha mana yang hari ini sudah mulai goyang, tolong kasih saya siapkan uang untuk saya take over. Mereka malah berani. Kenapa? Mereka berpikir begini, ketika hari ini semua barang akan murah. Ya. Dan mereka akan dapat keunggulan dengan cara membeli dengan cara yang lebih murah. Ya. Dan ini menjadi advantage buat mereka, dikala orang-orang yang lain menjual dengan murah, dia membeli dengan harga yang murah untuk bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Sebenarnya prinsip dasarnya sederhana, tapi kadang kita bermain bukan dengan sebuah data, kita bermain dengan perasaan. Ya, betul Pak. Betul. Betul. Tapi bukankah itu wajar ya Pak? Karena kan kita sendiri mengalami krisis yang sedemikian hebat seperti 2020 ini ya baru pertama kali sekarang ini kan. Jadi itu wajar-wajar aja gitu maksud saya, betul ya? Ketika belum tahu knowledge-nya, belum tahu ilmunya gitu ya. Betul. Jadi gini, bagi teman-teman kita ada satu kata-kata yang saya boleh share kepada Anda. Kalau Anda mendapatkan satu kondisi saja, ataupun satu data, maka data sebagus apapun, data seeksak apapun, itu secara perekonomian, itu maka dikenal sebagai perasaan. Bukan perasaan. Fakta. Bukan fakta, tapi perasaan. Contoh gini, saya tiba-tiba melihat gitu, ada data market minus 60%. Maka perasaannya adalah takut. Perasaannya sedih. Perasaan. Karena apa? Menjadi perasaan karena kita mengeluarkan sisi subjektif. Tapi kalau kita menggunakan data-data yang ada dengan kita perbandingkan, itu datanya berubah menjadi suatu data analisa. Nah, data analisa ini biasanya memberikan suatu crack atau celah untuk kita ambil sisi positifnya. Banyak orang yang mendapatkan data yang hanya single data, lalu dia, ya sudahlah saya pakai perasaan saya menjadi takut. Kalau waktu saya tahun 2008, saya pun sama. Saya 2008 merasakan krisis yang pertama. Kalau 98 saya 6 SD, saya belum tahu apa-apa. Saya cuma tahu kerusuhan, ada bakar-bakaran di kiri kanan kok rame sekali, itu saya tahu. Nah, kalau 2008 saya kurang informasi, sama seperti mungkin kepada Anda semua yang hari ini banyak ketakutan. Aduh kok saya udah kehabisan uang, bursa tidak bisa saya tradingkan, saya rugi di US market. Saya pakai perasaan takut. Tapi saya tidak berhenti sampai situ, saya mengambil seluruh data. Jadi apa yang saya ceritakan kepada Anda hari ini, itu adalah data yang saya telah pelajari tahun 2008. Dan saya belajar bukan tahun 2008 saya, tapi saya tarik dari tahun 1890. Bayangkan, saya menarik data itu bukannya hampir lebih dari 1 abad. Tujuannya untuk apa? Agar saya tidak subjektif, tapi agar datanya berbunyi, sehingga saya menjadi orang yang lebih positif dalam mengambil keputusan investasi saya mulai dari hari itu dan ke depannya. Betul. Jadi bukan cuma takutnya aja, tapi dibedah nih secara data, by data gitu ya, agar ini menjadi satu landasan kita untuk take action. Gitu kan Pak ya, intinya Betul. Ya, ini menarik Pak, karena mungkin tidak semua orang berpikirnya sampai ke sana. Iya. Oke. Nah, tadi contoh yang dari rekan Pak Rian untuk tetap berbisnis ya.
Kemudian yang contoh sebelumnya tetap berinvestasi juga gitu ya, dengan cara bodoh lah tadi itu yang sudah dicontohkan. Tapi kalau saya disuruh memilih nih Pak, ya, saya sendiri nih, saya pribadi Pak, berinvestasi ya, gitu ya, berbisnis juga, ya. Nah, tapi untuk teman-teman, untuk orang di luaran sana, kalau disuruh milih untuk memprioritaskan duluan nih, bisnis dulu atau investasi dulu saat sekarang ini yang mana Pak? Bisnis atau investasi? Baik, namanya kita pernah dapat satu statement dari Einstein bahwa yang namanya seekor kera tidak akan bisa lebih pintar berenang dari seekor ikan. Betul. Dan seekor ikan nggak mungkin bisa jago manjat seperti seekor kera. Betul. Ya, nah saya akan bertanya kembali kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sebelumnya memang latar belakang datang dari seorang pedagang, pebisnis, atau datang dari seorang pekerja yang baik? Bila teman-teman datang dari seorang pekerja yang baik, dan hari ini mungkin Anda masih mendapatkan pekerjaan Anda meskipun sedang ada pemotongan, maka kalau Anda mau menambah pendapatan akibat pemotongan itu sehingga Anda mau bekerja lebih giat, ya yang paling benar sebenarnya adalah mencari pendapatan pasti lainnya. Misalnya, siang kerja, malam kerja tempat lain. Ya mungkin, tapi itu trade-off-nya Anda jadi capek. Loh, kenapa Ryan nggak sarankan untuk berdagang? Karena menurut saya, orang yang sudah jadi pekerja yang baik, menjadi pekerja teladan, akan susah untuk menjadi seorang pebisnis yang baik. Perlu waktu untuk belajar. Betul. Kan learning curve itu ada. Nah, bila Anda memang datangnya dari seorang pekerja, maka Anda sebenarnya setelah menjadi pekerja yang baik, maka jadilah seorang investor. Betul. Jadilah seorang investor. Kenapa? Karena investasi itu tidak membutuhkan kegiatan aktif dari diri Anda. Let your money works for you. Biarkan uang bekerja untuk Anda, ya, di mana bisnis yang Anda beli adalah bisnis yang sudah sedemikian besar sehingga Anda tutup mata biarkan mereka bekerja dengan sendirinya. Jadi investasilah pada saham, misalnya seperti itu boleh dilakukan. Nah, sekarang kalau memang Anda adalah datang dari seorang pebisnis yang ternyata bisnis Anda paling terdampak, misal hari ini bisnis traveling pasti paling terdampak. Bisa. Betul. Ataupun hari ini punya yang namanya bioskop, hari ini sakit gigi. 29 besok nggak boleh buka. Karena memang menurut saya sangat risiko juga gitu ya. Anda sebenarnya harus berpikir bagaimana caranya pivoting. Bagaimana caranya mencari bisnis lain yang memang Anda sebenarnya sudah punya darah bisnis, darah seorang pedagang. Anda hanya mencari the new normal ini sebenarnya new business mengarah kemana. Betul. Karena tidak akan mungkin dalam satuan waktu tertentu semua bisnis mati secara bersamaan. Itu namanya kondisi darurat yang namanya bencana alam. Bablas selesai, ya kan? Itu tidak mungkin terjadi di situasi krisis sekalipun ya, Pak? Semuanya stop gitu. Enggak. Hari ini tetap yang namanya kebutuhan makanan tetap ada. Tetap jalan, betul. Pendidikan hanya bergeser menjadi bentuk lainnya. Betul. Yang namanya kesehatan hari ini adalah bagaimana caranya obat dan juga alat kesehatan. Betul. Dan juga untuk vitamin. Betul. Itu artinya kan ada sesuatu ekonomi yang menggeliat dengan tinggi omsetnya di mana tempat lain tiarap. Betul. Artinya Anda mungkin sebagai seorang pebisnis lebih mengerti bagaimana cara mencari celah ini. Sedangkan tidak dari seorang pekerja. Pak, tapi bagaimana kalau saya seorang pekerja yang ingin berdagang? Boleh. Caranya adalah dengan cara memulai bisnis-bisnis yang minim atau tidak ada risiko. Misal hari ini dropshipping, jualan barang orang. Jadi agen asuransi, agen MLM, agen properti. Itu Anda bisa lakukan. Itu minim risiko sehingga Anda tidak mengorbankan diri. Saya cenderung orang yang lebih konservatif ya, apalagi pertimbangan juga bila Anda ternyata sudah punya keluarga. Kalau belum punya keluarga kan yang bisa salon, ya udah gagal, saya doang yang nggak makan. Tapi kan kalau misalnya sudah punya anaknya masa nggak sekolah, anaknya masa tiba-tiba nggak makan, istrinya tiba-tiba nggak makan, kan itu lebih repot. Jadi pintar untuk melihat sesuatu jangan hanya dengan kesuksesan orang lain. Banyak orang, dia hebat loh, bikin startup, meledak, diinvest 2 triliun.
Iya, nggak ngerti aplikasi, nggak ngerti apa, tiba-tiba bikin startup apa yang mau dibikin kan bingung. Tapi kalau bantuin istri bikin kue, jualan kue masih boleh dong, Pak? Oh ya boleh, kan artinya bukannya membakar kapal. Kan yang namanya bisnis itu ada beberapa nih, metodenya adalah injak 2 kapal. Oke. Metode bakar kapal. Kalau bakar kapal kan tiba-tiba saya berhenti, langsung tiba-tiba dagang. Betul. Dimana saya seumur hidup nggak pernah dagang, berarti kan kemungkinan salahnya banyak. Betul. Nah, tapi karena harus trial and error dulu segala gitu ya. Yes. Betul. Setuju, Pak. Nah, ini menjadi satu pencerahan untuk teman-teman agar sesuai profilnya masing-masing bisa memutuskan mana yang terbaik nih. Betul ya, Pak? Iya. Oke. Very good insight, Pak Ryan, untuk topik yang sudah kita bahas. Nah, sedikit kesimpulan ya, Pak. Kesimpulan. Dan juga ini ada pertanyaannya juga sih. Apa tuh? Di dalam situasi seperti ini berarti apakah sebuah musibah atau peluang? Iya. Oke, baik. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian melihat segala sesuatu, sebenarnya segala sesuatu dapat dilihat dari sudut pandang apa, itu tergantung dari diri kita. Jadi gini, saya akan ceritakan untuk menjawab ini, saya izinkan saya 3 menitan untuk memberikan suatu cerita. Di zaman Perang Vietnam dengan Amerika dulu, ada seorang tentara Amerika yang ditahan di Vietnam, dan dia akhirnya menjadi seorang tawanan. Tapi dia adalah salah satu dan sedikit sekali yang akhirnya bisa bebas dan akhirnya kembali ke Amerika. Dan ketika diwawancara, dia ditanya sama wartawan Amerika, kenapa sih kok ada teman-teman kamu yang tidak bisa pulang tapi kamu bisa pulang? Jawabannya menarik adalah, teman-teman saya itu terlalu optimis. Makanya mereka nggak bisa pulang. Optimis sehingga nggak bisa pulang. Kok bisa gitu ya? Iya, kan tiba-tiba kita jadi tiba-tiba gini, kok orang optimis malah gagal ya? Malah nggak bisa pulang dan mati di sana ya? Kenapa? Nah, dia bilang gini, karena optimisme mereka lah, mereka mati akibat optimisme mereka sendiri. Tambah pusing kan? Nah, tambah pusing. Penjelasannya gini, jadi misalnya ada teman dia yang di penjara, dia tiba-tiba, kalau Thanksgiving nanti ada yang mau dibebaskan loh. Wah, itu saya loh, itu saya. Thanksgiving lewat dan dia nggak dibebaskan. Sedih. Besok ada Natal, mau dibebaskan loh. Itu saya, itu pasti saya. Temannya sudah mengatakan, ya lu, udah. Tidak dibebasin. Begitu sudah berkali-kali seperti ini, lama-kelamaan dia hilang harapan. Dan akhirnya kehilangan harapan bagi diri sendiri, dan akhirnya ya diri sendirilah yang membuat dia jadi mati. Betul. Orang kan stres kan. Yang namanya penyakit itu rata-rata datang dari diri sendiri hari ini. Dari gaya hidup yang jelek, dari pikiran yang stres, itu datang seperti itu. Dan ini mati. Nah, sedangkan si tentara ini, namanya lupa tiba-tiba, si tentara ini dia tidak berpikir bahwa dia akan bebas pada saat Thanksgiving itu, tapi dia punya pedoman bahwa saya harus bertahan karena saya yakin perang berakhir dan saya akan dibebaskan. Kapan? Nggak tahu. Nggak tahu, dia bilang. Jadi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya untuk bertahan dalam kondisi yang susah. Betul. Caranya gimana? Oh, ternyata untuk bisa bertahan hidup harus bisa berkomunikasi. Saya harus menciptakan suatu sandi agar saya bisa berkomunikasi dengan tahanan yang lain. Saya ketika lagi disiksa, saya harus memikirkan berapa kali saya disiksa baru saya memberikan informasi. Kalau sudah sedemikian seperti ini, saya harus teriak seperti ini. Dia memiliki metode self-defense bagi dirinya, sehingga dia terus bertahan dari setiap kali rentetan kejadian. Dan akhirnya dia bebas. Nah, ceritanya apa? Bila Anda pada hari ini mau berpikir menjadi optimis, saya yakin 2 bulan lagi akan lewat nih pandemi. Nggak lewat, Anda stres. Depresi sendiri ya, Pak ya? Sebentar lagi akan dibuka pembebasan. Akhirnya kita kehabisan semangat. Akibat apa? Karena optimisme kita gugur akibat kondisi yang tidak terrealisasi. Itu justru berbahaya ya, Pak ya? Bahaya. Saya positif bahwa kondisi akan membaik. Kapan? Nggak tahu.
data-data sudah saya tadi berikan. Yeah. Tapi Anda harus berpikir bagaimana caranya Anda hari ini bisa hidup, bagaimana memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong diri kita. Ya. Itu kan bagaimana prinsip yang namanya bisnis kan, bagaimana memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita kan. Betul. Itu Anda tanyakan, metodenya apa hari ini? Betul. Anda harus berbisnis apa? Anda harus bekerja apa? Bekerja Betul. di industri mana? Hari ini banyak loh tetap lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa Anda dapatkan. Kalau Anda melihat ini menjadi peluang dan kesempatan dengan cara Anda bekerja lebih keras dan lebih positif dan lebih cerdas, ini menjadi peluang. Ya. Ya. Saya lebih baik memilih yang kedua daripada yang pertama. Nah, betul Pak. Betul. Karena terlalu, ya itu tadi ya, terlalu optimis itu juga akhirnya berbahaya ketika kita nggak punya satu metode mengantisipasi ketika kekecewaan itu akhirnya datang ya, gitu Pak ya? Ya, kita nggak boleh lah dengan terlalu yakin akan suatu tanggal, tapi kita yakin bahwa kondisinya akan membaik. Itu lebih penting. Betul. Dan yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang di dalam masa-masa krisis ini supaya bagaimanapun bisa tetap survive, gitu ya Pak? Yes, betul. Oke. Cukup jelas Pak Ryan untuk semua insight-nya. Thank you ya, udah diundang. Thank you. Mudah-mudahan menjadi insight Pak, juga pembelajaran untuk teman-teman semua di sini. Dan bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk belajar mengenai investasi, khususnya juga di pasar modal, ya, nanti akan saya berikan deskripsinya untuk website dari Pak Ryan Filbert sendiri ya Pak ya. Siap. Saya akan tuliskan di deskripsi. Oke, baik Pak Ryan, terima kasih sekali lagi. Kita memang belum sempat offline Pak, nanti suatu saat Pak, kalau sudah membaik baru kita ketemu secara offline ya Pak ya. Oke, siap. Oke, baik. Bye-bye. Terima kasih, thank you Pak Ryan. Yuk.